Pernahkah kita bertanya, di tengah kebisingan dunia modern, mengapa kita masih melakukan hal-hal tertentu? Mengapa ada ritual yang kita jalani begitu khidmat, namun jika ditanya mengapa, lidah kita mendadak keluh? Mengapa kita mengikuti aturan yang seolah-olah sudah ada di sana sejak dunia diciptakan, tanpa pernah benar-benar tahu alasannya? Mari kita mulai dengan sebuah kisah dari laboratorium eksperimen, sebuah alegori yang ditulis oleh Gary Hamel dan Prahalad. Ada 5 ekor monyet dalam satu ruangan. Di tengahnya, sebuah tangga menuju pisang yang menggoda. Setiap kali seekor monyet mencoba naik, peneliti menyemprotkan air dingin ke seluruh ruangan. Rasa dingin itu bukan hanya menyiksa kulit, tapi menanamkan ketakutan kolektif. Satu persatu monyet lama diganti, hingga akhirnya tak ada lagi monyet di sana yang pernah merasakan semprotan air dingin itu. Namun, tradisi kekerasan tetap bertahan. Siapapun yang mendekati tangga akan dipukuli. Mereka meyakini perilaku itu benar tanpa pernah perlu mengujinya kembali. Inilah potret awal bagaimana sebuah tradisi lahir, sebuah memori kolektif yang menurut Carl Jung diwariskan melalui simbol dan pola perilaku yang tidak langsung. Kita seringkali mewarisi ketakutan akan air dingin tanpa pernah benar-benar tahu apakah air itu masih ada di sana. Mundur jauh ke belakang, 70.000 tahun sebelum Masehi, manusia mengalami sesuatu yang luar biasa, revolusi kognitif. Kita melampaui insting hewani. Kita mengembangkan bahasa, bukan sekadar untuk memberitahu letak makanan, tapi untuk menciptakan makna kolektif. Bahasa menjadi alat komunikasi kompleks yang melahirkan kemampuan untuk menciptakan mitos. Ketika hujan turun dan petir menyambar, nenek moyang kita menciptakan cerita untuk menjelaskannya. Mitos menjadi benang merah yang mengikat pemahaman kolektif kita. Sains belum ada untuk menjelaskan tekanan udara atau siklus air, maka mereka menciptakan mitos. Hujan bukan lagi sekedar air, melainkan berkah atau kemarahan dewa. Melalui bahasa, kita membangun ikatan pemahaman yang sama. Kita menjadi apa yang disebut Ernest Cassirer sebagai animal symbolikum, makhluk pencipta makna yang tidak bisa hidup tanpa simbol untuk memahami dunianya. Kita tidak bisa hidup dalam kekosongan. Kita butuh simbol untuk memahami kehidupan. 12.000 tahun yang lalu, saat kita mulai menetap dan bertani, tradisi menjadi semakin kental. Menanam bukan sekadar menaruh benih di tanah. Ada doa yang dipanjatkan di awal musim tanam agar hasil melimpah. Dan ada perayaan saat panen tiba sebagai bentuk syukur. Ritual-ritual ini sesungguhnya adalah simbol untuk memaknai kerja keras yang melelahkan. Manusia butuh merayakan lelah mereka agar hidup terasa berharga. Hal yang sama terjadi pada momen-momen paling rapuh, kelahiran dan kematian. Upacara kematian bukan sekedar prosedur mengubur jasad. Di baliknya ada upaya komunal untuk menghormati kenangan mendiang dan memberi penghiburan bagi yang ditinggalkan. Tradisi ini bertahan karena esensinya menyentuh sisi terdalam kemanusiaan kita. Seperti kata Clifford Geertz, tradisi adalah sistem makna yang diwariskan secara historis
agar manusia bisa memahami hidupnya. Di perkotaan yang bising, manusia jadi makhluk yang soliter. Bertahan hidup di kota sudah sangat melelahkan, sehingga banyak yang enggan menambah beban dengan ritual seremonial yang panjang dan rumit. Sementara di pedesaan, tradisi masih dijaga dengan ketat secara komunal. Ironinya, di tengah masyarakat komunal, tradisi terkadang berubah menjadi beban. Mereka yang tidak mampu menjalankan ritual seremonial terkadang harus menghadapi sanksi sosial atau pengucilan. Tradisi yang seharusnya menghidupkan makna terkadang berubah menjadi belenggu yang menghakimi. Namun, di masa sekarang, kita sering menarik garis imajiner. Kita menganggap tradisi adalah masa lalu yang kuno, sementara teknologi adalah masa depan yang mutakhir. Perkembangan teknologi telah mengubah perilaku kita, membuat kita membangun realitas maya dan perlahan meninggalkan tradisi lama. Banyak dari kita yang masih menjalankan tradisi, tapi hanya sibuk meributkan atributnya. Seringkali kita terjebak dalam perdebatan tentang atribut. Kita meributkan jenis kain apa yang harus dipakai, langkah mana yang harus didahulukan, atau prosedur mana yang paling benar. Kita sibuk dengan bungkus luar hingga lupa pada esensi yang ada di dalamnya. Seiring berjalannya waktu, tradisi yang kaku dan tidak bisa menyesuaikan diri dengan zaman akan gugur. Ada pula tradisi yang berbenturan dengan nilai moral baru. Sebagian orang membelanya dengan dalih menjaga tradisi adalah keharusan. Namun, mereka lupa melihat apakah tradisi itu masih memiliki esensi moral atau justru sudah melenceng. Menjaga tradisi bukan berarti kita harus tetap berada di dalam kandang monyet dan memukuli mereka yang mencoba menaiki tangga. Menjaga tradisi adalah tentang memahami mengapa tangga itu ada dan apa makna di balik pisang yang ingin dicapai. Inilah infiltrasi atribut yang harus kita waspadai. Ketika ritual dilakukan tanpa moralitas dan nilai sosial yang tinggi, tetapi jika kita memahami maknanya, tradisi akan hidup bukan sebagai belenggu, tapi sebagai cahaya yang menuntun kita memahami siapa diri kita sebenarnya di tengah perubahan zaman yang begitu cepat. Terima kasih, matur suwun.